Saya Bahar, saya cucu Ali bin Abi Thalib. Aduh, kalimat ini mungkin ampuh kalau kita bicara 50, 60, 100 tahun yang lalu gitu kan. Bahkan mungkin baru-baru ini 20 tahun yang lalu. Tapi pertanyaannya, apakah di era tahun 2026 ini hanya cukup mengklaim bahwa saya cucu Nabi? Oh, saya cucunya Ali bin Abi Thalib. Oh, saya cucunya Imam Husain dan seterusnya. Karena sebenarnya yang berubah hari ini itu bukan nasabnya. Yang sedang berubah itu adalah publiknya. Saya Bahar, saya cucu Ali bin Abi Thalib. Singa perang Hunain, Asadul Hunaini wal Badar, singa perang Hunain dan singa perang Badar. Nah, dulu itu kan masyarakat hanya bertanya, siapa yang bicara? Oh, yang bicara tuh Habib. Habib yang sudah lama mengaku sebagai cucu Nabi. Nah, hari ini publik itu bertanya, mana buktinya kalau Anda mengaku sebagai cucu Imam Ali, misalkan seperti itu. Dan inilah yang nampaknya membuat sebagian orang ataupun ya hampir mayoritas publik yang mengikuti polemik nasab itu nggak nyaman atas ucapan ataupun pengakuan itu. Klaim nasab itu sudah nggak lagi diuji oleh banyaknya orang. Oh, pengikutnya banyak. Oh, maka percaya kalau misalkan Pak Bahar Smith ini adalah cucu Nabi, ya kan? Tidak lagi diuji oleh jamaah ataupun kibin-kibinnya, tapi diuji oleh jutaan netizen yang kritis, yang cerewet, yang tidak mudah percaya hanya dengan mengklaim mengatakan, oh saya cucunya Ali. Nah, Mbak Alawi ini hobi sejak dahulu itu begal nasab, ya, seperti yang kemarin pernah disampaikan oleh Gus Aji Jazuli. Bahkan mengaku-ngaku cucu yang gak cucu Nabi, dia mengaku-ngaku cucu sesuai dengan musiman tuh. Ataupun misalkan mengaku sebuah klaim berdasarkan musim tertentu. Misalkan kalau musim hari Asyura, maka mengaku kami ini habaib itulah cucu Imam Husain. Terus nanti ketika musim Agustusan mengaku-ngaku lagi tuh bahwasanya Habib Ali Kuitang itu adalah yang pertama kali mencetuskan atau memberikan ide untuk tanggal 17 Agustus 45 lah hari kemerdekaan RI. Nanti ada Habib siapa lagi yang membuat bendera merah putih, ya kan? Ini musim Agustusan loh. Musim Agustusan musim mengklaim sejarah. Kenapa Ba'alawi tidak memakai Ba Ubaidillah, harus Ba Alwi? Kan jadi pertanyaan, Ubaidillah itu ada atau enggak? Atau hanya dicangkokkan saja dari Ubaidillah ke Ubaid, kemudian ada lagi nama Abdullah. Ya, hanya perbedaan nama itu saja, 3 nama, Ubaid, Abdullah, Ubaidillah. Itu 3 orang yang berbeda, teman-teman. Bukan 1 orang berbeda, hanya karena mengklaim kemiripan nama atau mengganti nama menjadi Ubaidillah. Ya, sahabat Charlie dimanapun berada, selamat datang di Papa Jara Insight channel. Ya, saya ingin sedikit membuka file-file lama ataupun rekam jejak, ya, pengakuan dari Habib, ya, di sini Pak Bahar bin Smith yang mengaku sebagai cucu Ali bin Abi Thalib. Ya, kalau dirunutkan silsilah, maka Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah Az-Zahra, kemudian Fatimah adalah putri dari Rasulullah SAW. Artinya secara tidak langsung memang mengaku sebagai cucu Nabi. Dan ini publik kembali direedukasi, ya, apalagi yang baru-baru masuk mengikuti polemik nasab, supaya dapat mempelajari sebenarnya polemik nasab itu diawali dari apa sih. Nah, karena diawali dari sebuah pengakuan tanpa klaim, tanpa sebuah bukti. Sedangkan tesis keimat ini yang sudah memberikan edukasi selama hampir 4 tahun ini, secara gamblang
memberikan sebuah wawasan yang tidak pernah diduga, dan mungkin ada dugaan sejak lama tapi tidak mampu untuk berani mengungkapkan ke publik, sehingga dari emosi kemudian perasaan tertipu dengan pengakuan, perasaan yang pernah menghormati tapi tertujukan kepada zuriyah palsu misalkan, bercampur emosi, bercampur sebuah perasaan, sehingga ungkapan itu yang membuat polemik ini tidak akan pernah berhenti. Karena memang saya sudah prediksikan polemik nasab itu akan menjadi sebuah isu laten yang kapanpun sepanjang masa itu akan dibahas. Sama hal dengan PKI, isu PKI sampai hari ini masih dibahas, apalagi nanti mendekati bulan September. Jadi kalau kita bicara isu Ba'alawi ini, itu nggak akan pernah selesai. Kita contoh misalkan ya, kenapa nggak pernah selesai? Kita sudah selesai clear bahwa Wali Songo bukan Ba'alawi. Besoknya ada lagi video, ya Pak Rijik. Ba'alawi itu ulama Yaman, Ba'alawi itu habaib, Ba'alawi itu adalah zuriyah Nabi dari kalangan habaib. Padahal ya udah kita bantah berkali-kali, muncul lagi, dan muncul lagi. Kenapa? Mereka menggunakan strategi bahwa sesuatu hal yang diulang akan menjadi sebuah kebenaran ataupun pembenaran diri. Nah, kalau kita baca dulu teman-teman, Fulan ngaku bin Fulan sampai ke cucu Nabi, ya selesai. Orang nggak akan berani itu untuk untuk menggugatnya atau meragukannya, ya, karena sudah diberikan bekal bahwa umat Muslim wajib mencintai keturunan Nabi, dan ditempatkanlah habaib Ba'alawi itu di situ, sehingga siapapun yang mengkoreksi akan dianggap itu kurang adab, kurang ajar, bahkan kalau bahasa sekarang itu yang meragukan nasab Ba'alawi itu murtad. Ini versi dari ulama Syriah yang menyebut nasab Ba'alawi itu mutawatir, ya, sejajar dengan hadis gitu kan. Nah, kalau dulu orang hanya bilang ngaku Fulan bin Fulan, ya cukup selesai. Nah, sekarang beda. Netizen Indonesia itu sudah naik level, sudah pinter, kecerdasannya pun sudah berlipat-lipat. Begitu ada yang bilang, oh saya Bahar, saya cucu Ali bin Abi Thalib. Loh, netizen tuh sebentar dulu gitu loh. Netizen itu nggak lagi bertanya, oh Masya Allah, ya keluar biasa, Alhamdulillah, cucu Nabi, kita mendapatkan penceramah ataupun pencerahan dari cucu Nabi. Bukan lagi. Tapi yang muncul itu adalah pertanyaan baru. Kalau Anda mengklaim sebagai cucu Ali bin Abi Thalib atau cucu Nabi, otomatis berarti mana yang menyambungkan secara genealogis, secara sanad bahwasanya Pak Bahar bin Smith itulah cucu Nabi. Nah, sekarang pertanyaan yang muncul di tahun 2026 bulan Juli ini, teman-teman. Mengapa publik itu cenderung saya lihat di berbagai macam platform media sosial banyak sekali mempertanyakan tentang DNA, ya. Dari seluruh riset dua kategori, ya, yang saya kumpulkan sejak bulan-bulan sebelumnya, baik riset secara sosial media, itu hanya 8% percaya penuh terhadap narasi yang diucapkan, apapun narasi yang dibuatkan oleh Ba'alawi, video, konten-konten, baik Ba'alawinya ataupun dari kibin-kibinnya gitu kan. Pergeseran terbesar ini bukan publik membenci habaib, itu bukan membenci secara individual, tapi melainkan publik itu meminta bukti yang lebih kuat daripada sebuah klaim secara turun-temurun. Nah, disinilah pemahaman tentang DNA masuk ke ruang diskusi di dalam polemik nasab, dan banyak sekali netizen yang mempertanyakan tentang DNA. Ya, jadi kesimpulan teman-teman, kalau ada orang yang berkata ataupun Pak Bahar bin Smith sekalipun berkata saya cucu Ali bin Abi Thalib, ya publik, netizen itu nggak otomatis membenarkan atas ucapannya, nggak otomatis juga menyalahkan sebenarnya, tapi justru publik itu bertanya terkait tentang klaim. Mana yang membuktikan, mana yang menghubungkan sanad ataupun
manuskrip ataupun silsilah ataupun buku ataupun kitab nasab yang menghubungkan klaim tersebut secara ilmiah, secara data dan fakta. Dan sebagian juga publik bertanya, kalau misalkan kitab nasab diskusinya itu buntu, ya maka sebagian publik itu mempertanyakan posisi data DNA terhadap klaim itu. Jadi pembuktian hari ini 2026 itu lebih memverifikasi klaim yang mereka lakukan yang hanya mengaku-ngaku tapi minim untuk memberikan data. Permasalahannya adalah kita tidak sedang berbicara untuk mengisbat nasab. Mengisbat nasab Ba'alawi itu sudah di abad 9 alias sakron. Tapi kita hanya menguji, kita hanya memverifikasi klaim yang mereka publikasikan, yang mereka lakukan untuk masyarakat ataupun umat percaya, termasuk kibin-kibin. Kalau diisbat ngapain kita diisbat Ba'alawi? Inilah kita bicara cara mengisbat ini tidak ada DNA. Ya memang nggak ada DNA. Isbat nasab itu bukan ada ataupun tidak ada DNA, memang tidak ada. Tapi kita memverifikasi ulang, benar nggak? Ini loh, karena ini mumpung zaman canggih, zaman yang bisa diverifikasi, zamannya sudah terbuka, tidak perlu ada ketertutupan lagi. Loh, sekarang jangan dibawa lagi ke zaman-zaman yang ada di 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, bahkan ratusan tahun yang lalu. Ini sudah nggak ampuh, gitu kan? Karena pada akhirnya gini teman-teman, polemik nasab Ba'alawi ini tidak sedang menguji siapa yang paling viral, paling keras berbicara tentang klaim cucu Nabi. Nggak sedang menguji juga siapa yang berani lantang untuk membela klan Ba'alawi. Tapi sedang menguji satu hal, apakah klaim genealogis yang sudah berusia ratusan tahun, ya, diklaim dari abad 9 sampai dengan abad ke-14 Hijri, apakah mampu bertahan ketika berhadapan dengan budaya verifikasi di abad ke-21? Bisa nggak beradaptasi? Kalau memang konsisten, ilmu itu sepanjang masa. Mau sampai kiamat pun ilmu itu akan berkembang, ilmu itu akan maju. Kalau betul Ba'alawi itu mempunyai sebuah klaim yang kuat, yang bertahan ratusan tahun, dijaga, tulisannya itu rapi, jelas, maka verifikasi di abad keberapapun itu nggak masalah. Dan itulah yang membuat polemik nasab itu nggak selesai. Bahkan bisa jadi ini baru awal saja. Kita nggak tahu nanti ada ledakan apa di tahun-tahun ke depan. Kita juga masih menunggu ledakan kedua dari Gus Aziz Jajuli yang akan membuat buku Khurafat Ba'alawi jilid 2 yang hanya membahas 2 kitab, fokus ke dalam 2 kitab yang membahas tentang Habib Ali Al-Habsyi yang Haul Solo dan Habib Abu Bakar As-Segaf yang Haul Gresik. Dan itu banyak khurofatnya 372. Kita akan nantikan teman-teman. Demikian dari saya. Terima kasih.